Ya. Bisa langsung dimulai saja. Ya, Pak ya. Ya. Jadi mahasiswa, ini kan pagi ini kita akan diskusi akhir dari mata kuliah praktikum kimia analitik. Jadi apa yang Anda, ya karena keadaan sehingga kita tidak bisa praktikum secara nyata di lab. Jadi maafkan kami semua karena kondisi seperti ini sehingga tidak memungkinkan untuk kita nge-lab gitu. Sehingga hanya secara ya membuat laporan gitu. Dan pastinya Anda kurang puas itu sih ya mohon maaf dan maklum begitu karena keadaan pandemi ini. Jadi ya bagaimana sama-sama kita bisa menerima keadaan. Sebenarnya kami fakultas, saya juga mungkin juga Pak Ciko juga nggak bisa menerima praktikum kok seperti ini. Tetapi ya bagaimana lagi karena kan keadaan gitu. Jadi ya apa yang saudara dapat kalau memang masih belum jelas nanti akan dijelaskan oleh asdosnya sambil kita lihat kalau kurang jelas nanti bisa kita tambahkan saya maupun Pak Ciko. Kalau tidak ada ini pertanyaan bisa kita mulai saja ya Pak ya. Iya Bu. James bagaimana? Tolong dinyalakan ya video ininya supaya Ibu bisa lihat siapa yang hadir gitu. Karena seperti tes PKO kemarin, anaknya nggak hadir, tapi ngatakan hadir dia. Kan repot nantinya. Apa tujuannya dengan Zoom ini ya? Sekali lagi, mohon dinyalakan. Stefani, Iqbal, Aurel, Fajri, Karisa, Amanda, Giovanni, Sylvia, baik Asdos maupun mahasiswa peserta. Kenny, Dewa, Vanessa, Husna, Sylvia, nah, Natasha, Nicholas, Mega, Dennis, Aurelia, Priscilla, Gabriela, Gaby, Dia, Alberto, Fitri, ayo, Ciela. Nah, kan Ibu bisa lihat, oh Anda masih sehat, segar gitu loh. Kan senang ya, temu. Ina, Eka Sri Bintang, Dia, Intan, Meliana, ayo dinyalakan. Baik, ayo kita mulai. Karena waktunya terbatas. Kan Anda juga ada KA ya, jam 9.45 katanya. Iya Bu. Iya, makanya itu. Ya. Ini cuma 1 jam berarti. Kita manfaatkan betul waktu 1 jam ini supaya bisa bermanfaat. Ya. Ya, silakan James. Mungkin Pak Ciko ada tambahan? Enggak Bu. Dimulai saja, enggak apa-apa. Oke, baik. Diskusinya kita mulai ya. Jadi mungkin mulai Ya. dari P10
dulu ya, Kimberly tadi. Ya, P10. Screen-nya bisa kelihatan ya. Ya, jadi potensio itu tadi ada yang tanya kan, analisanya itu gimana sih, konsepnya. Jadi konsepnya itu metode analisis yang didasarkan pada beda potensial dari suatu sel elektrokimia. Kayak gitu aja udah benar. Terus reaksi yang terjadi antara sampel sama titran itu kayak yang ada di PPT itu, seperti itu yang benar. Terus juga ada yang tanya indikatornya itu berikatan apa enggak sih sama sampel. Dia itu berikatan. Indikatornya kan veroin itu dia berikatan sama Fe2+, itu warnanya merah. Ketika dia berikatan sama Fe3+, dia itu warnanya berubah jadi hijau gitu. Terus selanjutnya H2SO4 itu berfungsi buat suasana asam dan juga dia itu mencegah mengendapnya senyawa hidroksida, mencegah perubahan Fe2+ menjadi Fe3+. Terus kan di tugas itu ada yang disuruh cara menghitung potensial. Nah, cara menghitung potensial itu pakai persamaan Nernst. Salah satu persamaan Nernst itu ada di PPT itu, jadi ada banyak jenisnya. Yang lain bisa dilihat di internet. Jadi untuk grafiknya itu sama persis sama kayak pH metri, saking cuma beda E sama pH gitu ya. Jadi yang pertama itu ada grafik potensial terhadap volume titrannya. Itu terus yang kedua juga turunan pertama delta E per delta V1 terhadap V1. Yang grafik turunan keduanya itu delta E per delta V dibagi delta V1 terhadap V2. Seperti itu. Mungkin lebih jelasnya dijelaskan di pH metrik. Mungkin ada pertanyaan buat potensium. Mau bertanya sih. Iya, kenapa? Oh, halo. Oh ya, sudah. Ini kenapa pada saat percobaan potensiometri ini tuh kenapa menggunakan senyawa kompleks? Kenapa tidak menggunakan senyawa-senyawa biasa gitu? Masih. Bisa ke Audi. Kalau potensio itu syaratnya cuma reaksi secara redoks itu. Kamu mau pakai yang lain asal pakai senyawa redoks juga bisa. Maksudnya reaksi secara redoks itu bisa. Oh, jadi berarti semuanya boleh berarti kan? Nggak harus senyawa kompleks berarti. Iya. Oh, oke, makasih. Kalau nggak ada pertanyaan sekarang
Ini siapa yang share screen? Ini siapa yang share screen? Kimberly? Sekarang Vanessa, Pak. Hah? Vanessa sekarang. Oh, Vanessa. Iya. Macet ya Vanessa ya? Oh, enggak, Pak. Baru ini. Oh ya, oke. Iya, jadi buat yang pH metri, kalau aku baca dari laporan, kalau buat prinsip-prinsip, kebanyakan udah benar semua. Cuma yang banyak salah itu tentang titik ekivalen. Jadi banyak yang nyamain antara titik ekivalen sama titik akhir. Titik ekivalen tuh sama titik akhir tuh sebenarnya beda. Jadi kalau titik ekivalen itu titik dalam titrasi di mana kuantitas dari titran yang ditambahkan itu tepat untuk menetralkan larutan analit. Jadi jumlah mol titran itu akan sama molnya titrat secara stoikiometri. Terus habis itu kalau buat reaksi juga kebanyakan udah benar. Reaksinya bisa pakai yang ini. Terus sama untuk grafik, banyak yang bingung kenapa kok pakainya itu Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya 3 grafik, kalau grafiknya itu benar, itu kalau waktu digabungin, terus ditarik garis vertikal, itu nanti bakalan ada titik potong dari ketiga grafik itu. Nah, titik potong dari ketiga grafik itu adalah titik ekivalen. Terus kenapa kok grafik yang awal itu diturunin sampai 2 kali? Itu kan kalau grafik yang awal itu kan slope-nya nggak kelihatan gitu kan, slope-nya itu dangkal. Kita nggak tahu titik ekivalen yang jelas tuh di mana. Jadi kita turunin ke grafik turunan pertama. Nah, di grafik turunan pertama itu, kita bisa lihat ada yang titik puncak itu. Titik ekivalennya itu ada di sekitar situ, tapi kita juga masih nggak tahu itu ada di mana. Jadi diperjelas lagi di grafik turunan kedua yang terlihat jelas patahannya. Buat pH metri sih itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya? Jadi beda titik ekuivalen mbak titik akhir ya apa sih? Belum seberapa nangkep. Jadi kalau titik akhir itu waktu titrasinya berhenti. Jadi waktu titrasi itu diakhiri. Tapi kalau titik ekivalen itu waktu molnya titran sama molnya titrat itu jumlahnya sama. Nah, titik akhir itu belum tentu pas sama kayak titik ekivalen gitu loh. Jadi kayak waktu kamu misalnya titrasi pakai indikator. Nah, yang waktu kamu berhentiin titrasinya itu kamu mencapai titik akhir. Belum tentu bukan titik ekivalen gitu loh. Meliana mengerti? Oh iya Pak, makasih. Makasih C. Iya. Ada pertanyaan lagi? Saya mau tanya, Ji. Ya. Tadi yang mau tanya siapa ya?
Aku aja. Yang Suaranya masuk nggak? masuk. Oh, itu jadi titik ekuivalennya itu waktu 3 grafik digabungin. Itu maksudnya gimana? Maksudnya literally digabungin atau gimana? Itu kayak misalnya kamu bikin di satu grafik itu ada grafik turunan, ada grafik yang awal, ada grafik turunan 1 sama grafik turunan 2. Jadi nanti grafiknya itu gabung gitu loh. Jadi pas kamu numpuk, jadi pas kamu lihat itu nanti ada titik potong dari 3 grafik itu. Ya, makasih Jay. Ya. Jadi Vanessa. Iya. Loh, jadi artinya 3 grafik itu jadi satu grafik atau jadi 3 garis itu jadi satu grafik yang sama? Itu tadi. Jadi 3 grafik itu tetap ada di ini loh. Maksudnya apa ya? Jadi nanti garisnya ketiga grafik itu saling numpuk gitu loh, Audi. Jadi bukan 3 grafik itu nanti datanya kamu jadiin satu semua. Oh, oke. Oke, maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, lanjut ke T9 ya, konduktometri. Nah, jadi untuk P9, ada yang tanya, gimana sih prinsipnya konduktometri itu? Jadi konduktometri itu prinsipnya pergantian atau substitusi ion-ion dengan ion-ion lain yang punya konduktivitas berbeda. Nah, tapi ion-ion ini harus terlibat dalam suatu reaksi, karena kan titrasi konduktometri. Nah, kenapa kok bisa berubah konduktivitasnya? Sebagian dari kalian sudah membahasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi konduktivitas, yaitu salah satunya jenis ionnya. Jadi ketika satu ion digantikan dengan ion yang lain, ion-ion tersebut karena jenis ionnya berbeda, maka konduktivitasnya juga berubah. Perubahan inilah yang dideteksi sehingga bisa ditentukan titik ekuivalennya. Kemudian untuk reaksinya seperti ini. Dan yang seperti yang sudah dibahas tadi, karena konduktivitas H+ itu lebih besar dari konduktivitas OH-. Jadi awalnya kan grafiknya naik gini, terus turun. Awalnya turun, kemudian sampai ke titik terendah, kemudian naik kembali, kemudian di suatu titik ketika naik kembali, terjadi patahan. Patahan itu maksudnya kan turun sedikit kemudian naik kembali. Nah, awalnya kan hanya ada ini, hanya ada H2C2O4. Kemudian ketika ditambahkan NaOH, ada pergantian ion H+ dari H2C2O4 dengan ion Na+ dari NaOH. Kemudian sehingga turun karena ion Na konduktivitasnya lebih rendah daripada ion H+. Grafiknya turun sampai titik terendah, kemudian naik lagi. Kenapa kok naik kembali? Karena ada 2 alasan. Yang pertama karena H2C2O4 ini merupakan asam diprotik, sehingga dia H+-nya tidak terionisasi secara barengan. Ionisasinya tidak barengan. Jadi ketika naik kembali terjadi ionisasi H+ kembali.
Terus yang alasan kedua, karena terbentuk Na2C2O4. Na2C2O4 yang terbentuk ini juga bisa terionisasi. Jadi Na+ dan C2O4 2-min. Yang kedua-dua ionnya ini juga memberi konduktivitas pada keseluruhan konduktivitas sehingga bisa naik kembali. Kemudian ketika mencapai patahan itu karena semua ion H+ dari H2C2O4 sudah habis reaksi dengan OH-. Sehingga turun sedikit, kemudian naik kembali karena ketika penambahan NaOH berlebih. Ketika penambahan OH- berlebih, konduktivitasnya naik kembali. Gitu. Bisa dipahami? Yo. Iya. Intinya yang menyebabkan dia tiba-tiba naik turun naik itu karena ada Na+-nya yang lebih rendah, terus habis itu gara-gara OH-nya juga ikut naik lagi gitu intinya ya. Iya. Oke, C. Masih, C. Ada pertanyaan? Oh iya, terus beberapa dari kalian ada yang salah perhitungannya. Jadi misalnya kalian perhitungan untuk menentukan titik ekivalennya itu mengambil dari nilai yang turun, kemudian ini. Dari dua ini kalian rata-rata. Itu salah ya sebenarnya. Yang betul itu dari nilai yang ini, kemudian yang turun. Ini di rata-rata. Jadi misalnya ini kan 11,6. Sama ini 11,7. Di rata-rata jadi 11,65. Bukan 11,75. Gitu aja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa dilanjut P11. Kok suaranya ke mute? Oh iya, maaf ya. Lupa. Oke. Untuk P11 aku sudah lihat laporan kalian itu kalian sudah bisa menjelaskan dengan baik tentang prinsip P11. Cuma aku review sedikit. Jadi hukum yang digunakan pada prinsipnya adalah Lambert-Beer. Jadi
akan dibandingkan antara intensitas cahaya yang keluar, yang artinya sudah melalui sampel, itu dibandingkan dengan cahaya yang intensitas cahaya sebelum mengenai sampel. Nah, dari situ diperoleh nilai transmitasi. Nah, kemudian dapat diperoleh absorbansi. Jadi kurang lebih seperti itu prinsipnya menggunakan hukum Lambert-Beer ini, cara kerja alat spektrofotometer itu. Nah, untuk perhitungan aku lihat sudah baik, sudah mengerti cara menghitung konsentrasi sampel kalian melalui kurva standar. Kira sudah cukup paham kalian. Yang masih kurang itu mungkin di beberapa persepsi mengenai seperti Blanco. Larutan Blanco itu kebanyakan dari kalian itu menyebutkan fungsinya itu untuk menghitung absorbansi dari zat selain analit. Memang betul seperti itu, cuman hanya saja bukan itu fungsinya. Jadi sebenarnya yang diukur ketika kalian mengukur absorbansi suatu sampel itu, yang terukur itu tidak bukan absorbansi sampel secara absolut. Jadi bukan hanya benar-benar absorbansi dari sampelmu itu sendiri, dari analitmu sendiri, dari yang zat terlarutmu itu sendiri. Jadi yang terukur itu juga adalah pelarut kalian juga terukur, bahkan kuvet kalian juga terukur. Nah, makanya kalian menggunakan Blanco. Tentu Blanco yang kalian gunakan itu ya tentu menggunakan kuvet yang bahannya sama dengan yang kalian gunakan untuk analit, dan pelarutnya pun juga sama. Semua sama kecuali analit kalian yang tidak ada. Nah, jadi Blanco itu berguna sebagai faktor koreksi, yakni sebagai standar ukur. Sama kurang lebih seperti kalian membuat kurva standar. Jadi sebagai pembanding, ya untuk mengkalibrasi alatmu itu, instrumenmu itu. Jadi setiap pengukuran sampel kalian nanti akan dibandingkan dengan si Blanco itu. Jadi absorbansi selain analit itu bisa istilahnya dianggap nol. Seperti itu fungsinya Blanco. Dan untuk syarat-syarat senyawa-senyawa yang bisa diukur di spektrum UV itu ya sudah betul sebagian besar dari kalian. Ya, yang pertama itu yang pasti, yang mutlak itu senyawa itu harus punya kromofor ya, baik di spektrofotometer UV atau visible itu juga harus punya kromofor, karena itu yang gugus dari suatu senyawamu yang fungsinya ya menyerap cahaya, mengabsorpsi cahaya. Dan kalau di UV itu secara spesifik senyawamu tidak berwarna, ya karena tentu spektrum UV kan ya memang tidak berwarna kan senyawanya. Untuk visible yang nampak itu barulah senyawa kalian tentunya yang dianalisis pasti berwarna. Dan yang lain-lain sepertinya sudah oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau tidak ada mungkin bisa dilanjut ke P12. Ya, suaraku kedengaran ya, teman-teman? Dengar. Oke. Ini. Nah, aku share screen sudah kelihatan belum? Halo. Sudah kok. Oke. Nah, jadi aku mau jelasin kan secara keseluruhan kalau misalnya dari teori tentang gimana cara kerja spektrofotometri ini di laporan kalian sudah benar semuanya. Nah, terus aku mau membahas tentang ini penambahan hidroksil amonium klorida ini buat apa sih? Nah, penambahan ini tuh buat mereduksi Fe13 ke Fe2+. Kenapa direduksi? Soalnya di kalau jadi Fe3+, dia ini nggak akan bereaksi sama
fenantrolin, nggak akan membentuk kompleks warna tadi. Nah, terus kalau misalnya di laporan kalian itu banyak membahas untuk mereduksi ini biar karena Fe2+ lebih stabil. Mbak Tuti. Enggak, yang lebih stabil itu Fe3+. Kenapa? Kalau misalnya Fe2+, Fe biasa yang kan punya 26 elektron. Nah, konfigurasinya itu kayak gini. Nah, kalau misalnya Fe2+, yang hilang kan 4s2 duluan. Nah, di kulit 3D ini masih ada 6 elektron. Nah, tapi kalau misalnya Fe3+, yang hilang itu 4s2 sama 1 dari 3D. Nah, jadinya kayak gini, 3D5. Nah, kita tahu kalau misalnya di kulit 3D ini bakal stabil kalau 5 atau 10. Kurang lebih gitu. Nah, terus yang kedua, penambahan N-asetat. Nah, di modul kalian ini kan fungsinya buat ngatur pH di antara 3 sampai 6. Nah, ini tuh ada tujuannya. Jadi bukan cuman biar oh ya, mungkin ada yang bahas juga tentang pembentukan kompleks Fe sama fenantrolin tuh stabil di pH 2 sampai 9. Iya, benar. Tapi penambahan N-asetat ini bukan buat ngatur pH-nya biar terbentuk kompleksnya, tapi penambahan N-asetat ini untuk menstabilkan Fe2+ tadi. Nah, ini aku dapat dari salah satu jurnal. Kalau mau minta link jurnalnya boleh. Nah, ini tuh laju reaksi oksidasi Fe yang berdasarkan pH. Oh ya, perlu tak jelasin lagi kalau misalnya oksidasi Fe ini sangat dipengaruhi oleh pH. Nah, semakin kecil pH-nya ini, maka oksidasi Fe2+ ke Fe3+ ini semakin kecil juga. Nah, terus yang kedua, penambahan fenantrolin. Nah, fenantrolin ini senyawa pengkompleks. Jadi Fe2+ nanti akan membentuk kompleks sama fenantrolin, ini, untuk warna. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya spektrofotometri visible, itu larutannya harus berwarna. Kenapa kok fenantrolin yang dipilih? Soalnya fenantrolin ini indikator yang benar-benar sensitif. Ada kandungan Fe sedikit, aku lupa berapa, tapi intinya dia sangat sensitif. Sedikit kandungan Fe itu sudah bisa merubah warnanya. Maksudnya warnanya ini sudah bisa dideteksi sama spektrofotometer. Nah, terus tadi ada pertanyaan, kenapa kok perlu dibiarin dulu selama 5-10 menit. Nah, dibiarin dulu itu fungsinya buat nunggu reaksinya selesai, karena ini reaksinya nggak konstan gitu. Nah, kenapa pengukuran dilakukan pada lambda max? Di posisi dalam lambda max itu sensitivitas absorbansi itu paling tinggi. Nah, paling tinggi gimana maksudnya? Misal perubahan konsentrasi sedikit itu sudah bisa terlihat gitu loh. Sudah beda absorbansinya. Jadi, tapi kalau misalnya kamu lakukan di panjang gelombang yang lain, itu antara bedanya cuma sedikit atau bahkan nggak kelihatan atau malah ngawur gitu. Ya, udah sih itu aja sih. Ada pertanyaan kah? Kok bisa ya, yang mana? agak sedikit diulangi yang agak kecepatan tadi OH-NH2Cl sama apa ini oksidasi Fe. Oke. Gini, jadi OH-NH2Cl ini sebenarnya agen buat mereduksi Fe3+ ke Fe2+. Sebenarnya nggak cuma OH-NH2Cl, tapi juga ada kayak sulfit, tiosianat, hidrazin, dan kawan-kawannya. Nah, buat apa sih kok Fe3+ ini direduksi? Nah, soalnya fenantrolin itu nggak akan membentuk kompleks sama Fe3+. Dia cuma bereaksi sama Fe2+ membentuk kompleks pewarna tadi. Nah, terus di laporan itu banyak yang bahas Fe3+ direduksi jadi Fe2+ karena Fe2+ lebih stabil. Nah, itu pernyataan itu salah. Kenapa? Soalnya Fe3+ di bagian 3D itu elektronnya 5, separuh penuh. Nah, seperti yang kita tahu, kalau separuh penuh itu lebih stabil daripada separuh lebih dikit, kayak Fe2+. Kalau Fe2+ kan di kulit 4s-nya hilang, 3D-nya masih ada 6. Ada 1 elektron tambahan kan. Nah, itu nggak lebih stabil daripada 3D5. Gitu. Nah, terus kalau yang
oksidasi dari Fe2+, penambahan N-asetat buat mengatur pH itu sebenarnya buat mencegah Fe2+ tadi itu balik lagi ke Fe3+. Nah, kenapa? Soalnya oksidasi Fe itu pH dependent gitu loh. Sangat bergantung sama pH. Nah, kalau kamu lihat di sini, itu loka itu maksudnya konstanta laju reaksi itu. Yang bawah ini pH, yang atas ini lokanya. Nah, kalau kamu lihat, itu semakin pH-nya di 6 itu, dia sangat rendah min 3, itu sekitar 0,001. Nah, jadi penambahan N-asetat ini untuk menstabilkan Fe2+ tadi. Terus, kalau yang penambahan fenantrolin ini, kan fenantrolin senyawa pengkompleks. Nah, senyawa yang dibentuk itu kayak gitu, Fe. Ya itulah yang ada di layarmu ini. Kenapa kok dipilih fenantrolin? Soalnya fenantrolin ini sensitif terhadap keberadaan Fe2+. Lebih sensitif daripada yang lain, yang aku tahu. Terus, kenapa kok di cara kerjanya disuruh ukur serapan setelah 5-10 menit, itu buat menunggu reaksinya selesai. Karena pembentukan kompleks ini bukan reaksi yang berjalan secara konstan gitu. Jadi ditunggu 5-10 menit itu untuk memastikan seluruhnya itu udah bereaksi membentuk kompleks. Terus yang terakhir, kenapa pengukuran dilakukan pada lambda max? Pengukuran dilakukan pada lambda max itu soalnya pada lambda max, absorbansinya itu sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi. Jadi perubahan konsentrasi yang sedikit itu sudah bisa merubah absorbansi yang tergolong besar gitu. Dibandingkan kalau misalnya kamu mengukur di yang bukan lambda max. Lambda max ini juga fungsinya buat biar kita mengukur itu dalam panjang gelombang yang sama terus gitu loh. Jadi untuk meminimalisir error. Gitu. Jadi ada pertanyaan lagi kah? Gimana teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Suaraku masuk ya? Ya, masuk. Jonathan. Jelas kok suaranya. Baik, Pak. Ya. Jadi teman-teman nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau dari modul itu di spektrum visible itu di spektrum visible itu ada buat larutan Blanco ini sama ya dengan spektrum UV kan berarti tandanya ya kan? Iya, sama. Oh ya. Okay. Yang membedakan sama UV itu cuma panjang gelombang sama penggunaan larutan sampelnya. Kalau di visible harus berwarna, kalau di UV tidak berwarna. Terus larutan Blanco itu dipakai buat mengkoreksi absorbansi. Jadi nilai absorbansi tanpa menghilangkan zat-zat lainnya gitu loh. Makasih kok. Jadi yang lainnya ada pertanyaan lagi kah? Buat keseluruhan mungkin? Kalau nggak ada, mungkin ada tambahan dari Pak Ciko atau Bu Chandra. Sudah semua. Semua modul sudah. Sudah, saya yang terakhir. Oke. Nah, kemudian mahasiswa ada yang masih ditanyakan kan? Mumpung ada masih kesempatan. Ya, kurang lebih 10 menit.